Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan hasil revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 untuk Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah. Total ada 101 sekolah di wilayah Bangka Belitung yang direvitalisasi di tahun 2025. Peresmian revitalisasi ini mulai dilakukan pada Kamis 2 Juli di SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen Mukti sekaligus melakukan penyerahan revitalisasi tahun 2026 untuk wilayah Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah. 9 miliar rupiah. Jadi kalau lagi kami sampaikan ini untuk sementara karena kemungkinan besar masih ada penambahan dari alokasi anggaran biaya tambahan untuk 60.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia. Untuk tahun 2026, alokasi anggaran revitalisasi Satuan Pendidikan Bangka Belitung mencapai 44,3 miliar rupiah untuk 49 sekolah. Nilai tersebut akan terus bertambah lantaran masih dalam proses verifikasi. Mendikdasmen menjelaskan kriteria yang mendapatkan revitalisasi adalah sekolah yang terdampak bencana alam serta sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tepuk tangan untuk Kota Medan. Karnaval Budaya Nusantara berlangsung meriah memperingati HUT ke-436 Kota Medan, sekaligus HUT Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-18 di Kota Medan, Kamis pekan ini. Rangkaian karnaval ini diikuti oleh kontingen pemerintah kota yang merupakan peserta Rakernas APEKSI ke-18. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wali Kota Medan Riko Waas. Wamendagri mengapresiasi para peserta yang mengawal jalannya karnaval dengan menampilkan budaya khas masing-masing daerah. Menyuguhkan tarian yang sangat kolosal dan spektakuler yang tentu proses latihannya lama. Saya kagum, salut dan sangat terpesona melihat itu. Yang kedua, kita juga melihat semua peserta pawai itu tetap, nggak ada yang bergeser. Ini menggambarkan semangat kolaborasi, sinergi. Masih sampai saat ini masih hujan, tapi kota-kota yang hadir, yang membawa kontingen nggak ada yang pulang. Semuanya tetap mau ikut terus, bahkan anak-anak kita terus masih mau nunjukin karyanya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Wali Kota Medan berharap Karnaval Nusantara ini bisa memperkenalkan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, karnaval juga diharapkan dapat mendorong kecintaan masyarakat terhadap budaya yang ada di Nusantara. Pesta Kesenian Rakyat Bali 2026 mengajak anak-anak mengenal kembali permainan tradisional melalui genre tradisi yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar, Kamis 2 Juli. Kegiatan ini diisi lomba permainan tradisional metajok atau egrang, terompah panjang, serta gala-gala atau hadang yang diikuti siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Bali. Genre tradisi juga menampilkan murti rupa atau demonstrasi permainan rakyat Meplalian Kelik-Kelikan yang diangkat dari legenda Desa Sulahan Kabupaten Bangli. Kepala Bidang Tradisi Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Putu Sutaryana menjelaskan, beragam permainan tradisional yang ditampilkan disesuaikan dengan tema Pesta Kesenian Bali tahun ini, yaitu Atma Kerti atau penyucian jiwa. Jadi kenapa kita lestarikan budaya Atma Kerti kita? Atma Kerti untuk tahun ini, Pak. Makanya kita ambil deduklah dengan tajuk ini karena ini memang sebelum tradisi budaya kita yang mungkin anak-anak kita yang sekarang dengan kemarin itu belum mengetahui gitu. Kita kembangkan lagi budaya ini. Kita gali lagi gitu loh. Oh, ini seni kita yang ada di Bali. Makanya kita perlu kita lestarikan warisan budaya ini. Makanya diambillah lomba yang seperti sekarang ini dilaksanakan. Selain perlombaan, siswa Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dari Kabupaten Bangli menampilkan demonstrasi permainan rakyat, Meplalian Kelik-Kelikan dengan memerankan tokoh burung goak dan burung kekelik. Selain perlombaan, siswa Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dari Kabupaten Bangli menampilkan demonstrasi permainan rakyat, Meplalian Kelik-Kelikan dengan memerankan tokoh burung goak dan burung kekelik.
Permainan tradisional ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan, kejujuran, serta melatih konsentrasi anak. Nilai kebersamaan. Satu, kalau untuk muatan edukasinya ada melatih konsentrasi. Yang paling penting itu selama kami berproses yang kami tahu itu melatih konsentrasi. Kalau nilainya adalah nilai sosial kebersamaan yang ditanamkan di sini. Nah, ada lagi juga nilai kejujuran. Melalui Jantra Tradisi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berharap permainan tradisional tetap dikenal dan dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Berbicara kopi, Yogyakarta familiar dengan kopi Merapi dan kopi menorehnya. Namun, belum banyak yang tahu di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kampung Gunung Gambar, terdapat tanaman kopi yang telah ada sejak zaman VOC Belanda. Ditanam di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, kopi Gunung Gambar jenis Robusta Hibiro 3 kini telah kembali dibudidayakan di Kecamatan Ngawen sejak 2017 lalu. Melalui pendampingan pasca panen dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta, kopi Gunung Gambar terus dikembangkan berbasis riset aplikatif. Melalui observasi mahasiswa pasca sarjana, petani kopi Gunung Gambar diberikan edukasi mengolah kopi setelah panen hingga pemasarannya. Program ini nantinya akan berkelanjutan dan saat ini merupakan kegiatan perdana kami untuk mendapatkan profil terkait dengan yang sedang dikerjakan dan sudah dikerjakan terkait dengan pengolahan kopi di Gunung Gambar. Di sini akan menjadi database kita untuk menyusun program selanjutnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Para penikmat kopi datang ke sini karena ketersediaan bahan baku masih minim, kami masih mengejar untuk produktivitas kopi dari kelompok tani masih terus berusaha bagaimana kopi di Gunung Gambar itu makin berkembang gitu. Nah, menarik bukan? Tunggu apa lagi nih pemirsa? Anda harus datang dan mencoba kopi ini langsung di Desa Gunung Gambar. Sebuah desa tempat tinggal para petani yang membudidayakannya.